Alhamdulillah, kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan mencoba membahas tentang beberapa faedah dan istinbat hukum dari dua ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama adalah hikmah dari pemilihan Ka'bah sebagai pusat pelaksanaan ibadah haji. Kenapa Ka'bah Allah pilih menjadi pusat pelaksanaan ibadah haji? Di sini disebutkan bahwa di antara hikmahnya adalah itu mengingatkan kita dengan kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa, beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya. Dan beliau meraih keutamaan itu, memiliki anak-anaknya dua orang, kedua-duanya menjadi nabi dan keturunan mereka juga menjadi nabi dan seterusnya. Ini ulama kita menjelaskan bahwa itu beliau raih adalah karena keutamaan tauhid, karena tauhid yang ada di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau luar biasa perjuangannya menegakkan tauhid. Beliau pun memberantas kesyirikan, beliau mengajarkan tauhid, dan beliau mendoakan supaya anak-anaknya juga tetap bertauhid, menjauhi kesyirikan, dan luar biasa perhatian beliau tentang masalah tauhid ini. Kemudian faedah yang kedua adalah tentang keutamaan kota suci Mekah, ya. Kota suci Mekah di sini disebutkan bahwa kota suci Mekah itu luar biasa. Di antara keutamaannya adalah Allah menjadikan kota suci Mekah itu menjadi kota yang aman, ya. Tidak boleh di sana dilakukan perbuatan-perbuatan kriminal, tidak boleh di sana dilakukan hal-hal yang membahayakan dan seterusnya. Walaupun secara umum di luar kota suci Mekah juga tidak boleh. Tapi terkait masalah ini, orang yang melakukan tindak pidana, orang yang melakukan perbuatan kriminal, kemudian dia berlindung di Mekah, maka di sana ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh dihukum, tidak boleh dijatuhi hukuman atas perbuatannya itu, karena kota suci Mekah adalah kota yang aman. Tapi pendapat yang paling kuat adalah boleh, dan itu berdasarkan dalil-dalil yang ada, diantaranya adalah perintah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk menangkap dan membunuh seorang kafir yang telah menghina Islam, memusuhi Islam, walaupun dia bergantung di dinding Ka'bah, kata Rasulullah SAW. Kemudian faedah berikutnya adalah tentang hukum, ya. Pertama tentang apakah seorang wanita wajib punya mahram, baru dia wajib berangkat haji. Dia sudah mampu, punya perbekalan, ya, punya kendaraan, tapi dia tidak punya mahram yang mengantarnya melaksanakan ibadah haji, ya, apakah itu tetap wajib atau tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat, ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan itu adalah wajib, ya. Memiliki mahram itu adalah wajib. Harus seorang perempuan itu ditemani oleh mahramnya. Tidak boleh dia berangkat tanpa disertai mahram. Hal itu berdasarkan dalil-dalil yang ada, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran fawqa thalathin illa ma'a dhi rahmin au zawjin, ya.
Rasulullah mengatakan tidak halal, tidak boleh bagi seorang perempuan untuk bermusafir, ya, musafir yang jaraknya itu kurang lebih 3 hari, ya, 3 hari atau lebih, kecuali dia ditemani oleh suaminya atau mahramnya. Kalau dia tidak memiliki suami atau tidak ditemani mahram, maka safarnya itu dihitung safar yang maksiat. Dan dalam hadis yang lain juga menguatkan hal ini, bahwa seorang wanita dia gugur kewajiban dia melaksanakan ibadah haji walaupun dia mampu, walaupun dia kaya dan dia punya kendaraan, mampu bisa berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji tapi tidak punya mahram, maka itu bisa gugur kewajibannya berdasarkan dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW juga, bahwa di sana disebutkan ada seorang laki-laki yang dia sudah mendaftar untuk berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW. Namun dia menyampaikan saat dia mendengar hadis tidak boleh seorang perempuan musafir tanpa mahram atau suaminya, dia lantas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istriku sudah berniat melaksanakan ibadah haji, bagaimana kalau aku berangkat berjihad bersamamu? Tentu dia tidak akan punya mahram untuk menemaninya." Maka Rasulullah mengizinkan dia tidak ikut berjihad dan memerintahkan dia untuk berangkat ibadah haji bersama istrinya, karena karena itu sudah ditegaskan dalam hadis yang sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi alhamdulillah kita masih pada segmen penjelasan dasar dari kewajiban melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bisa melanjutkan. Kesimpulannya adalah bahwa haji itu wajib dilaksanakan oleh umat Islam dan itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.